Setelah memastikan semuanya sudah aman, Rod dan Scott kemudian turun ke ruang tamu. Dan tiba-tiba, Rod langsung menghajar kepala Richard dengan linggis yang dia bawa. Saat itu Rod lepas kendali dan menghajar kepala Richard sampai beberapa bagian kepalanya hancur. Vampir adalah cerita urban legend yang terkenal di budaya barat. Vampir dikenal sebagai manusia yang bangkit dari kematian yang membutuhkan darah manusia untuk diminum agar bisa bertahan hidup. Cerita vampir ini banyak disukai oleh orang-orang. Bahkan, ada orang yang sampai terobsesi dan ingin merubah dirinya menjadi vampir sungguhan. Beberapa orang yang terobsesi menjadi vampir ini memiliki perilaku yang cenderung agresif dan tidak ragu untuk melukai bahkan membunuh orang lain. Seperti kasus yang akan kita bahas di video kali ini, di mana pembunuhan brutal dilakukan oleh sekelompok remaja yang mengaku dirinya sebagai vampir. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gimana? Udah di-subscribe? Kalau udah di-subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Malam tanggal 25 November tahun 1996 adalah malam mengerikan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Jennifer Wendoff, di mana setelah dia pulang ngedate sama pacarnya, dia menemukan orang tuanya Naomi Ruth dan Richard Wendoff meninggal dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Saat itu, Jennifer yang pulang larut malam masuk mengendap-endap ke dalam rumah. Saat dia berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai 2, dia sempat melihat ayahnya tidur di sofa ruang tamu dan posisinya menghadap TV. Saat itu dia tidak mempunyai pikiran aneh-aneh. Dia hanya menganggap ayahnya ketiduran saat menonton TV. Saat Jennifer sampai di depan kamarnya, dia berniat untuk menelepon pacarnya. Tapi, saat itu dia heran karena dia mendapati kabel telepon rumah di depan kamarnya sudah terputus. Jennifer yang mulai merasa ada sesuatu yang janggal kemudian langsung turun ke lantai 1 dan saat dia berjalan menuju dapur, dia langsung terkejut karena dia mendapati ibunya tergeletak di dapur dengan keadaan darah yang mengucur keluar dari kepalanya. Setelah melihat tubuh ibunya yang bersimbah darah, dia kemudian berlari ke ruang tamu untuk membangunkan ayahnya. Tapi Jennifer langsung teriak histeris setelah dia melihat wajah ayahnya yang sudah hancur. Jennifer kemudian mencari telepon yang masih bisa digunakan untuk menelepon 911. Tidak lama kemudian, polisi datang ke rumah Jennifer dan saat itu polisi langsung melakukan investigasi ke seluruh rumah dan meminta keterangan kepada Jennifer. Saat itu, Jennifer mengatakan bahwa mobil orang tuanya yang ada di garasi sudah dicuri dan adik perempuannya hilang. Setelah mendengar keterangan dari Jennifer, polisi kemudian merasa ada sesuatu yang aneh terhadap adik Jennifer yang bernama Heather Wendoff. Saat polisi bertanya apakah ada yang aneh dengan sikap Heather di hari-hari sebelumnya, Jennifer hanya bisa menjawab adiknya itu bersikap biasa-biasa saja. Heather memang memiliki kepribadian yang rebel sejak dulu, tapi perilakunya itu semakin tidak terkontrol ketika dia mulai berteman dengan Rob Farrell. Roderick Justin Farrell, atau yang biasa dipanggil Rod Farrell, lahir pada tanggal 28 Maret 1980. Ibunya yang bernama Sondra Gibson mengandungnya ketika dia masih berusia 17 tahun. Dan setelah Rod lahir, ayahnya memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua dan melepaskan tanggung jawabnya. Rod adalah anggota dari Loose Knit Gang of Teenager, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Vampire Clan. Rod memiliki obsesi yang berlebihan terhadap vampir. Saking gilanya obsesinya, dia sampai mengklaim dirinya adalah vampir berusia 500 tahun yang bernama Vesago. Dia mengambil namanya itu dari sebuah karakter game favoritnya yaitu Vampire the Masquerade. For your information,
Vampire Clan adalah sebuah kelompok yang berbasis di Murray, Kentucky, yang di dalam kelompok ini, semua anggotanya memiliki obsesi ingin menjadi vampir. Bahkan gilanya, mereka sampai mengadakan ritual saling meminum darah satu sama lain. Pertemuan Rod Ferrell dengan Heather jauh sebelum Rod bergabung dengan Vampire Clan, di mana mereka bertemu saat mereka masih bersekolah di sekolah yang sama di Florida. Hubungan mereka makin dekat karena mereka merasa memiliki suatu kesamaan, yaitu mereka merasa tidak diperhatikan oleh keluarga masing-masing. Sejak saat itu, Rod terus saja menjejali Heather dengan kepercayaannya bahwa dia adalah seorang vampir. Sampai akhirnya, Rod berhasil membuat Heather tenggelam dalam kepercayaan sesatnya itu. Tapi mereka berdua harus terpisah karena ibu Rod memutuskan untuk membawa Rod pindah ke kota Murray, Kentucky. Ibu Rod melakukan hal itu karena dia tidak ingin anaknya tenggelam dalam obsesinya untuk menjadi vampir. Komunikasi antara Rob dan Heather terus berlanjut meski mereka terpisah puluhan mil. Heather sering sekali bilang kepada Rod bahwa dia sering disiksa oleh orang tuanya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin sekali orang tuanya mati. Tentu saja Heather tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik apapun dari orang tuanya. Dia mengatakan kebohongan itu hanya untuk mendapatkan perhatian dari Rob saja. Obsesinya itu semakin menjadi-jadi ketika Rod bergabung dengan Vampire Clan. Tapi, tidak lama kemudian, Rod keluar dari kelompok itu dan dia memutuskan untuk membuat kelompoknya sendiri. Kelompok vampir yang didirikan Rod lama-kelamaan berkembang dan memiliki anggota yang lumayan banyak. Tapi, dari sekian banyak anggotanya, ada 3 anggota yang paling dekat dengan Rod, yaitu Scott Anderson, Charity Chris, dan Dana Cooper. Dan di antara 3 anggota terdekatnya itu, Rod memiliki hubungan asmara dengan Charity Chris. Kelompok yang dibuat Rod ini bisa dibilang memiliki ajaran yang sesat. Kenapa aku bilang begitu? Karena kelompok ini memiliki aturan-aturan seperti mereka boleh menggunakan narkoboy, mereka memperbolehkan dan mempraktekkan seks bebas, mereka juga saling meminum darah sendiri, dan yang paling parah, mereka juga mengadakan ritual untuk penyembahan iblis. Polisi dan FBI kemudian melakukan perburuan terhadap Rod Ferrell setelah mereka mendapat informasi dari Jennifer Wendoff dan melakukan pengecekan latar belakang dari Rod Ferrell. Setelah melakukan pencarian selama 4 hari, polisi kemudian mendapatkan laporan dari wanita yang mengaku sebagai ibu dari Charity Chris. Dia mengatakan bahwa putrinya itu menelepon, dan putrinya itu mengatakan bahwa dia, Rod Ferrell dan teman-temannya sedang berkendara menuju New Orleans, dan saat ini mereka kelaparan dan sangat membutuhkan uang. Setelah mendengar hal itu, dia memerintahkan putrinya dan juga teman-temannya agar datang ke penginapan di Baton Rouge, Louisiana untuk mengambil uang kirimannya. Setelah mendapatkan laporan dari ibu Chris, polisi Baton Rouge langsung menuju ke salah satu penginapan yang mempunyai kemungkinan bahwa penginapan itu akan didatangi oleh Rod dan kelompoknya. Saat itu polisi berpikir bahwa Rod dan kelompoknya akan datang ke Hotel Howard Johnson. Dan benar saja, mereka mendapati Rod dan kelompoknya sedang berada di dalam mobil yang terparkir di parkiran hotel itu. Dan akhirnya, Rod Ferrell dan kelompoknya berhasil ditangkap pada tanggal 29 November tahun 1996. Pada awalnya, polisi mengira Rod ini tidak akan mengakui bahwa dia adalah orang yang telah membunuh Naomi dan juga Richard Wendoff. Tapi perkiraan mereka salah, karena Rod tidak berencana untuk menyangkal perbuatannya sama sekali. Dan dia juga bersedia untuk menceritakan apa saja yang terjadi di malam itu. Menurut keterangan yang dikatakan Rod, dia dan 3 orang temannya memang sudah berencana untuk kabur dari kota Murray. Karena kelompok vampirnya sudah menjadi incaran polisi lantaran Rod pernah menerobos tempat penampungan anjing, lalu dia membunuh dan memutilasi beberapa anjing di tempat itu. Rencananya, dia akan kabur bersama Heather dan 3 orang temannya, yaitu Scott Anderson, Charity Chris, dan Dana Cooper. Sebelum mereka semua berangkat, Rod dan Heather sempat teleponan, dan di dalam telepon itu,
Heather berkata bahwa dia sudah tidak kuat menerima siksaan dari orang tuanya, dan dia ingin segera ikut kabur bersama Rod dan teman-temannya. Setelah mendengar perkataan itu, Rod langsung naik pitam dan segera merubah rencananya. Dia sekarang mempunyai rencana untuk membawa Heather kabur bersamanya dan kemudian membunuh kedua orang tua Heather. Di sini kita bisa tahu ya, kalau salah satu alasan Rod membunuh Naomi dan juga Richard Wendoff adalah karena Heather selalu memberikannya provokasi secara tidak langsung yang membuat Rod menjadi emosi dan memiliki keinginan untuk membunuh kedua orang tua Heather itu. Sebelum Heather kabur bersama Rod dan kelompoknya, dia sempat menulis surat perpisahan yang berisi seperti ini. Dear Mom, Dad, and Jenny, I don't have much time, but I must say that I love you all very much. I'm leaving for good, but I don't want you to worry about me because I will be fine. Please don't try and find us. Just know that I'll miss you, and will always love you. Heather. Setelah itu, Heather segera keluar dari rumahnya dan masuk ke mobil Rod. Sebelum menginjak gas dan pergi, Rod sempat bertanya kepada Heather apakah dia benar-benar ingin kedua orang tuanya mati. Heather pun langsung menjawab, "Jangan sampai kau sentuh keluargaku." Setelah mendapat jawaban dari Heather, Rod hanya menjawab oke. Bukannya langsung pergi, Rod malah mengajak Scott masuk ke rumah Heather lewat garasi belakang yang tidak terkunci. Sebelum masuk ke dalam rumah Heather, Rod sempat mengambil sebuah linggis dari garasi. Setelah mereka berhasil masuk ke rumah itu, Rod kemudian memutus kabel telepon yang ada di lantai 2, agar tidak ada yang bisa menelepon saat dia menghabisi kedua orang tua Heather. Setelah memastikan semuanya sudah aman, Rod dan Scott kemudian turun ke ruang tamu. Dan tiba-tiba, Rod langsung menghajar kepala Richard dengan linggis yang dia bawa. Saat itu Rod lepas kendali dan menghajar kepala Richard sampai beberapa bagian kepalanya hancur. Saat itu Scott terkejut dan hanya bisa diam saja melihat pemimpinnya itu membunuh seseorang. Di sisi lain, Naomi yang sedang berada di kamar mandi langsung keluar karena dia mendengar kegaduhan. Dan saat dia keluar, dia langsung berhadapan dengan Rod, dan Rod kembali membabi buta dan langsung menghajar Naomi sampai tengkorak kepalanya pecah dan berhamburan di lantai dapur. Setelah menghancurkan dua kepala, Rod dan Scott langsung ke garasi dan membawa kabur mobil Richard. Dan akhirnya, mereka semua pergi kabur menuju kota New Orleans. Dalam perjalanan menuju kota New Orleans, mereka sempat berhenti di suatu rumah dan kemudian mereka membobol rumah itu. Dan di rumah ini, Rod mencoba memberanikan diri dan mengatakan kepada Heather bahwa dia telah membunuh kedua orang tuanya. Heather sangat terkejut dengan perkataan yang keluar dari mulut Rod. Di posisi ini, Heather hanya bisa diam saja. Karena dia tahu kalau dia marah dan melawan Rod, dia juga akan bernasib seperti kedua orang tuanya. Dan mulai dari sini kalian udah tahu lah apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berkendara selama 3 hari. Mereka mulai kehabisan uang dan kelaparan. Charity Chris meminta uang kepada ibunya. Dan akhirnya, mereka semua disergap di Hotel Howard Johnson. Kurang lebih 4 bulan setelah terjadinya tragedi mengerikan terhadap keluarga McDowd, akhirnya Rob Farrell dan 3 temannya mulai mendapatkan vonis dari hakim. Charity Chris mendapatkan vonis hukuman penjara 10 tahun 6 bulan, Dana Cooper mendapatkan hukuman penjara selama 17 tahun 6 bulan, Scott Anderson dijatuhi hukuman seumur hidup, dan yang terakhir, Rod Farrell mendapatkan vonis hukuman mati. Tapi, pada tahun 2000, pengadilan kemudian memutuskan untuk menurunkan hukuman Rod menjadi hukuman penjara seumur hidup.